مرحبا أهلا النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kaifiyatul istinja thalathah, cara beristinja ada tiga. Cara beristinja ada tiga. Yang pertama, ini yang paling terbaik. Istinja artinya apa? Cebok. Yang paling terbaik yang pertama adalah al-jam'u bainal ma' wal hajar, gabung antara air dan batu. Itu yang paling terbaik. Jadi wahiyal afdal, dan itu yang paling terbaik. Fal hajar yuzilu ainan najasah. Kenapa paling terbaik istinja menggunakan air dan batu? Karena batu itu menghilangkan zat daripada najis, sedangkan alma yuzilu atharaha, adapun air menghilangkan bekasnya. Nah, ini yang paling terbaik. Nah, caranya itu kalau buang air besar, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada Safinatun Najah, itu diputar. Jadi mohon maaf, lingkaran pantat itu ya kita putar dia, menghilangkan kotoran, dengan syarat kotorannya itu belum sampai kering. Kalau sudah kering harus pakai air ya, karena kalau kering nggak bisa, dia hanya bisa hilang dengan air. Tapi kalau masih baru buang air, maka boleh batu. Setelah batu baru ditutup dengan air. Itu yang paling afdal. Itu cara yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun putaran kanan atau kiri itu ada khilaf di kalangan ulama. Yang penting itu najis bisa hilang. Ya, itu yang paling terbaik. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada batu, yang cara kedua al-iktisar alal ma. Istinja yang paling terbaik yang kedua menggunakan air saja. Ini yang terbaik. Caranya, kalau kemarin buang air kecil sudah kita jelaskan, buang air besarnya caranya menggunakan jari tengah tangan kiri untuk dibersihkan itu najis. Jari tengah, wusta, sebagaimana diajarkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab. Beliau mengatakan menggunakan jari tengah al-wusta untuk menghilangkan najis. Dan caranya air dulu kena baru jari masuk. Air dulu. Sekiranya air itu sudah membersihkan kotoran, baru jari itu membersihkan. Jadi disiram dulu. Jangan belum disiram air baru tangan duluan, itu jorok. Tapi air dulu dibersihkan, sekiranya sudah yakin kotoran itu sudah banyak yang hilang, baru jari tengah membantu untuk menghilangkan. Nah, itu cara yang diajarkan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Jadi istinja yang terbaik nomor 2 adalah menggunakan air. Kemudian al-thalith, yang ketiga al-iktisar alal hajar. Yang ketiga hanya menggunakan batu saja. Fayajuz walau ma'a wujudil ma' bisyurutin kama sayati, maka dibolehkan walaupun ada air dengan beberapa ketentuan sebagaimana yang akan dijelaskan. Dhabitul hajar, definisi batu, alladzi yasihul istinja'u bihi, yang dianggap sah untuk digunakan beristinja, lahu arba'atu quyut, batu tersebut memiliki 4 ikatan, 4 syarat. Jadi tidak semua batu bisa digunakan untuk bersuci. Ada batu angus bisa. Jangan bilang di batu semua dipakai, hanya batu angus dipakai juga. Ya, batu angus, batu bacan itu batu semua.
Batu-batu yang pertama ini yang bisa digunakan ayyakuna tahiran la najisan au mutanajjisa. Ya, yang pertama batunya itu suci, bukan bekas pakai istinja. Ada orang bekas pakai istinja dibuang, dia gunakan kembali, itu gak boleh. Udah tidak boleh untuk yang najis. Ayyakuna tahiran la najisa, bukan batu yang najis. Au mutanajjisa, atau batu yang terkena najis kecuali dicuci. Ya, zaman dahulu tuh di beberapa tempat batunya itu sudah ditaruh di toilet. Nanti setelah dipakai dicuci, dibersihkan lagi. Ya, sampai bersih. Tapi kalau belum dicuci, belum dibersihkan, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena ada najis. Itu syarat pertama, batu yang boleh digunakan bersuci yang pertama harus suci, bukan najis dan bukan mutanajis. Yang kedua ayyakuna jamida fala yuzima'un kama'il wardi. Yang kedua, selain batu boleh benda-benda yang sifatnya padat. Selain batu bisa benda-benda yang sifatnya padat. Apa sepertinya yang zaman sekarang? Tisu toilet. Tisu toilet itu dia dianggap padat karena dia bisa kolek, bisa mengangkat najis. Itu tisu. Kemudian disebutkan juga al-aurak. Misalnya tisu gak ada kertas misalnya. Pakai kertas juga bisa. Kertas menghilangkan najis. Asal kertasnya di dalamnya gak ada tulisan-tulisan mulia. Ada tulisan, ya, ada tulisan situ, ada hadis, ada tulisan nama Allah, ada tulisan, ini nggak bisa. Dia polos, nggak ada tulisan-tulisan ilmu, nggak ada tulisan-tulisan nama-nama suci. Itu boleh, aurak, kertas. Yang penting sifatnya apa? Padat dan bisa menghilangkan itu najis. Qole. Daun, ada daun yang, ya, daun yang masih hijau. Itu bisa menghilangkan najis. Kalau daun yang sudah kering nggak bisa. Jadi dia punya definisi, yang penting bisa qole'. Qole' itu dia bisa mencabut najis. Bisa mencabut najis. Pakai uang juga boleh kalau yang mau. 100.000. Boleh tidak? Nggak boleh. Itu uang buat, itu sombong banget itu. Uang 100.000 buat cebok. Uang itu barang mulia, mulia dalam masalah duniawi, artinya untuk bisa dibeli hal-hal yang lebih dibutuhkan. Nah, itu yang kemarin saya kasih contoh, namanya zolim. Namanya zolim. Zolim itu bukan hanya kepada makhluk, bisa kepada hewan, bisa juga kepada benda. Ini benda fungsinya untuk membelikan sesuatu, digunakan untuk hal yang tidak pada tempatnya, namanya zolim. Dalam syariat dianggap tidak baik, makbuh, dibenci. Ya, walaupun secara syarat dia bisa, sama seperti kertas, sama seperti tisu, tapi kan konteksnya dia muhtaramin, dia adalah barang yang bukan pada tempatnya. Itu sama sepertinya air aqua, dia ceboknya pakai air aqua, 1 galon dia beli masuk di toilet air aqua, atau air yang lain. Aqua tidak, itu merek katanya sekarang diboikot. Ya. Ada air-air yang buat minum digunakan untuk cebok. Nah, itu ulama juga mereka banyak melarang. Karena itu belinya mahal yang pertama. Kemudian itu memang khusus untuk minum. Jadi seperti itu kajian para fuqaha di dalam merinci hukum. Jadi yang kedua dia harus jamet, ya. Harus padat. Syarat yang ketiga tadi ayyakuna qole'. Nah, benda yang digunakan selain dia suci, yang pertama suci, yang kedua padat, yang ketiga syaratnya qale'a, bisa menghilangkan najis, bisa mengangkat najis. Yang tidak bisa misalnya fala yujzi al-jujaz, kaca gak bisa. Wal qasab, bambu. Nah, ini jadi belepotan malahan, bukan bersih tapi belepotan. Kaca, cermin, ya, pisau misalnya. Jadi yang mudarat juga
tidak bisa. Qala Ar-rabi' yang keempat ayyakuna ghairu muhtaramin. Nah, tadi saya katakan yang keempat syaratnya benda tersebut bukan benda yang mulia. Nah, jadi 4 syarat itu baru bisa digunakan. Yang pertama suci, yang kedua padat, yang ketiga bisa mengangkat najis, yang keempat bukan benda-benda yang mulia. Ini 4 syarat. Kalau bisa terpenuhi maka benda itu bisa digunakan untuk bersuci di saat seandainya ada air ataupun tidak ada air. Namun tadi yang paling afdol itu adalah menggunakan air dan batu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, termasuk yang mulia itu azmun, tulang hewan. Tulang hewan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, dianggap muhtaram, dianggap mulia. Ada satu riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah dalam sahihnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau bertanya kepada para sahabat yang pada waktu itu sedang kumpul bersama Nabi. Nabi katakan, siapa di antara kalian yang mau ikut saya sebentar malam untuk berjumpa dengan bangsa jin? Nah, ternyata gak ada yang angkat tangan. Satu orang angkat tangan, Ibnu Mas'ud. Nah, kata Nabi, kalau gitu engkau ikut saya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Akhirnya Ibnu Mas'ud ikut. Nabi pergi di satu puncak di kota Makkah. Di kota Makkah. Kemudian Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, siapkan satu cerek air, idawatun, satu cerek air. Maka disiapkan satu cerek air. Mungkin beliau mau gunakan menggunakan wudu, karena waktu di Makkah itu sudah ada solat. Sebelum Nabi Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj itu sudah ada solat. Bahkan para ulama khilaf mengatakan solat ini sunnah atau wajib, yaitu solat subuh sama solat isya. Jadi sebelum melakukan solat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita, Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat sudah melakukan solat, yaitu solat subuh dan solat isya. Nah, Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari mengatakan hukum 2 solat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Terlepas daripada itu, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Safiyur Rahman Mubarak Furi mengatakan bahwa ada satu ayat yang menyatakan kewajiban solat sebelum solat 5 waktu ada. Ketika para sahabat di Makkah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kepada Allah yang maha suci lagi maha mulia di waktu isya dan di waktu subuh. Nah, ini 2 waktu telah disebutkan, itu waktu sholat isya dan waktu sholat subuh. Nah, Nabi minta air wudhu, mungkin mau melaksanakan sholat tersebut, tolong bawa cerek berisikan air. Maka dibawalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pergilah ke satu tempat di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi membuat garis lingkaran. Kemudian Ibnu Mas'ud diperintahkan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan keluar dari garis ini sampai saya kembali. Ini tengah malam ini, gelap gulita. Ibnu Mas'ud hanya berdiri memegang cerek berisikan air. Kemudian posisinya sedang di puncak. Ibnu Mas'ud berdirinya di atas puncak. Nabi turun ke bawah, sahlun, dataran rendah. Ketika Nabi turun ke bawah, Ibnu Mas'ud melihat ada bayangan hitam yang begitu gelap, seluruhnya mujtami'un, berkumpul di tengah-tengah Nabi Muhammad. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak mampu melihat Rasulullah lagi, tidak bisa melihat Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah tertutup dengan bayangan hitam. Dan terdengar suara Nabi SAW sedang membacakan ayat Al-Quran.
dibacakan. Sampai kapan? Nabi katakan jangan pernah keluar ya sampai saya datang. Ternyata sampai subuh Ibnu Mas'ud tidak keluar dari garis tersebut. Nabi SAW kembali menemui Ibnu Mas'ud. Kemudian, ya Ibnu Mas'ud, engkau masih di sini? Kata Ibnu Mas'ud, benar ya Rasulullah, saya masih di sini. Karena engkau mengatakan tidak boleh saya keluar kecuali kecuali engkau datang kepada saya. Maka Nabi minta itu air, tolong berikan kepadaku. Diberikan kepada Nabi SAW. Ternyata dibuka menjadi nabith, menjadi perasan anggur, sudah berubah. Karena Ibnu Mas'ud menceritakan tengah malam tadi, waktu Nabi sedang mengajar, saya melihat ada bayangan hitam mendekati saya, tapi tidak bisa masuk. Dan terdengar suara. Ibnu Mas'ud mengatakan saya juga ketakutan. Ya, bangsa jin. Ternyata air itu berubah menjadi perasan anggur. Nabith. Nabi katakan thamaratun thayyibah wa ma'un tahur. Oh, alhamdulillah, ini buah yang baik dan airnya suci. Kemudian Nabi gunakan untuk wudu. Nah, ini kata para ulama mengatakan kalau kita menggunakan air campuran anggur atau buah-buahan lainnya untuk digunakan kita wudu tidak sah. Karena namanya air mutaghayyar. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci tidak boleh digunakan bersuci. Dia tohir tapi ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia bersih tapi tidak bisa mensucikan. Tapi kenapa bisa Nabi lakukan? Itu khususnya untuk Nabi Muhammad. Keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Muhammad itu seandainya, walaupun tidak pernah terjadi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain mengatakan, seandainya Nabi bersentuhan, tidak sengaja tersentuh dengan wanita bukan mahram, seandainya dalam keadaan berwudu, maka wudu Nabi tidak akan batal. Khususnya ya, tidak akan batal. Dan kenyataannya memang Nabi tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram, seumur hidup tidak pernah. Ya, kata Sayyidatuna Aisyah, ma safahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisaa qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram seumur hidup. Itu terjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun seandainya tersentuh enggak batal, khusus untuk Nabi. Tapi kalau untuk kita batal. Nah, ini namanya hukum khususiyah. Sama seperti yang pernah saya ceritakan. Ada seorang sahabat namanya Salim. Salim ini sudah dewasa, sudah tua. Kemudian dijadikan anak susuan. Sudah tua, jadi anak susuan. Nabi bilang kepada istrinya Abi Hudzaifah, itu tampunglah itu susu, peraslah ASI, kemudian berikan kepada Salim. Nanti Salim minum maka dia menjadi anak susuan. Nah, hukum ini gak bisa dipakai sekarang. Kenapa gak bisa dipakai? Karena kalau dipakai ini gawat juga. Sudah dewasa minum asinya orang, gak bisa merubah hukum. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan yang boleh hanya 2 tahun ke bawah. Di masa-masa sedang asi. Kalau dia minum asinya orang di usia 2 tahun ke bawah, dia jadi anak susuan. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, gak bisa. Sampai kapan pun gak bisa jadi anak susuan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Toh, tapi kenapa Nabi bisa? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bisa musarre', bisa membuat syariat. Itu makanya Ibnu Hajar mengatakan, dan Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Irsadus Sari menyatakan bahwa kasus tersebut hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, hanya untuk Rasulullah SAW. Seperti tadi wudu pakai anggur, pakai nabith. Nabi bisa, kita gak bisa. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah wudu menggunakan nabith, ya, fermentasi anggur. Selesai Nabi wudu, sholat. Tiba-tiba datang 2 orang. Ia katakan, ya Rasulullah, saya ingin menjadi makmum. 2 orang datang. Nabi persilahkan. Akhirnya 2 orang itu jadi makmum bersama Ibnu Mas'ud, berarti 3 orang. Nabi yang imam. Selesai sholat, kedua orang itu pamit. Sebelum pamit, mereka sedang protes tentang masalah tulang. Mereka katakan begini, ya Rasulullah,
kami sekarang cari makan susah. Dua orang ini mengatakan demikian. Kata Nabi, kenapa? Karena makanan kami sudah kotor dengan najis. Ternyata pada waktu itu mereka beristinja menggunakan tulang hewan. Kemudian Nabi katakan, saya akan sampaikan kepada umatku, fala tastanju birrausi wala bil azmi fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Nabi katakan tidak boleh lagi mereka beristinja menggunakan kotoran hewan dan juga tulang hewan, karena itu adalah bekal makanan saudara kalian dari bangsa jin. Dan Nabi sabdakan seperti itu. Kemudian dua orang ini hilang. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dua orang tadi siapa? Kata Nabi, dua orang tadi adalah dari bangsa jin, dari kota Nusaibah. Nusaibah ini perbatasan antara Turki dan Syam. Situ banyak tempatnya para jin. Kata Nabi, mereka datang tadi, saya syahadatkan mereka masuk Islam, kemudian saya ajarkan agama kepada mereka. Nah, Nabi katakan, jangan beristinja dengan tulang, itu adalah bekal, dalam satu riwayat, makanannya bangsa jin. Jadi bangsa jin itu punya makanan tulang ikan, tulang kambing, tulang daripada hewan-hewan. Tapi ketika mereka makan bukan berupa tulang. Ketika mereka makan dia berubah jadi daging. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya, lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, Nabi katakan kepada bangsa jin, lakum likulli azmin, kalian punya makanan seluruh tulang. Dzukira ismullah alaihi yaqa'u fi aidikum awfar ma yakunu lahma. Setiap tulang yang dibacakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita buang, maka makanan itu akan jatuh di tangan jin-jin yang muslim. Dan tulang itu ketika dimakan oleh bangsa jin, dia berubah menjadi daging. Kata Nabi Muhammad SAW, lahma, jadi daging. Makanya kalau kita tidak membuang tulang tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka yang akan makan jin-jin kafir. Nah, ini satu ilmu. Kita dapat pahala sedekah. Pahala sedekah. Nabi katakan likulli kabidin rotbatin ajrun. Ada sahabat bertanya, inna lana fil bahaim ajra, hal inna lana fil bahaim ajra. Ya Rasulullah, apakah memberikan makan hewan dapat pahala? Nabi katakan likulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap makhluk yang memiliki jiwa, memiliki hati yang basah, diberikan kepada mereka makanan atau apapun dapat pahala. Itu hewan. Para ulama mengatakan wa kadzalika minal jin, juga dapat pahala sedekah jika diberikan kepada bangsa jin. Makanya kita bismillahirrahmanirrahim, itu tulang kita taruh di mana, itu mereka makan. Tulangnya gak hilang, tetap di situ. Kita taruh di situ, di tempat cucian, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Besok kita lihat masih ada tulang, memang tidak hilang, karena dia makan itu bukan tulangnya, dia makan daging. Itu bendanya masih ada, dan kita dihitung pahala kalau kita niat itu sedekah kepada bangsa jin yang baik, bangsa jin yang soleh, dapat pahala. Saking hebatnya, ada seorang wali min auliyaillah, namanya Al-Imam As-Sayyid Muhammad Sahibul Mirbat di kota Oman. Ini seluruh nasab para Ahlul Bait dari Sayyidina Husain, khususnya dari Bani Alawi, kembali kepada As-Sayyid Muhammad Sahibul Mirbat. Beliau terkenal orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, itu satu kampung manusia yang fakir miskin, seluruhnya kebutuhannya dipenuhi oleh beliau, ditanggung. Tidak ada yang kelaparan, semuanya makmur, kaya raya beliau. Beliau cari satu kampung mana yang susah, dikasih nafkah, dikasih makan. Belum puas dengan pahala sedekah kepada manusia, beliau cari jin yang fakir miskin. Akhirnya dibangun 100 rumah. 100 rumah kosong, gak ada penghuni. Disitulah penghuninya bangsa jin, 100 rumah.
Setiap hari beliau tanggung nafkahnya 100 rumah bangsa jin. Al-Habib As-Said Muhammad Sahib Al-Marbat namanya. Itu diceritakan dalam biografi beliau. Itu. Jadi ada daripada bangsa jin. Ada satu kitab, ini saya sengaja bawa. Nah, kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini satu jilid membahas tentang jin. Disarahkan juga lebih lengkap oleh Imam Suyuti, judulnya Al-Luqat Al-Marjan fi Ahkamil Jan, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Ada kisah menarik. Kisahnya bahwa bangsa jin seluruhnya ini berasal dari satu jin yang pertama kali Allah ciptakan. Namanya Sumia. Namanya Sumia. Sumia ini yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Khalaqal jan mim marijim min nar. Allah ciptakan jan, yaitu jin, mim marijin min nar, dari kobaran api yang menyala-nyala. Karena mereka diciptakan dari api. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur, Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, diciptakannya bangsa jin dari kobaran api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang aku telah jelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Nah, ini diceritakan di dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Substansi daripada cerita tersebut, Allah Ta'ala ciptakan ini bangsa jin sebelum 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi bangsa jin terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran kita bisa ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dahulu baru manusia? Karena yang ciptaan pertama yaitu bangsa jin dulu baru manusia. Makanya urutannya itu Allah sebutkan jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan namanya Sumia. Bangsa jin pertama Sumia. Dia hidup di dunia. Kemudian Allah ciptakan pasangannya. Jadi di dalam kitab Akamul Marjan ini menceritakan bahwa bangsa jin ini juga ada proses pernikahan, ada walimah, ada pesta pernikahan juga. Bahkan mereka juga ada jamuan makan. Dibuat pesta layaknya manusia, ya'kuluna wa yashrabuna. Mereka makan, mereka minum, dan mereka menikah. Itu bangsa jin. Nah, ini Sumaya ketika Allah ciptakan ke dunia, dia minta kepada Allah beberapa syarat atau beberapa permintaan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tamanni, silakan engkau berangan-angan, silakan engkau minta apa saya akan kasih, kata Allah Ta'ala. Permintaan pertama, kata Sumia, saya minta yaro, bisa melihat segala sesuatu di dunia. Wala yuro, tapi tidak bisa dilihat. Nah, makanya jin kan kita gak bisa lihat, tapi dia bisa lihat kita. Itu permintaan dari jin pertama, Sumia. Minta yaro wala yuro, bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu asal kata dari kata janna. Fa idza janna alaihi lail, dalam Al-Qur'an, apabila janna alaihi lail, malam sudah tertutupi dengan kegelapan. Jadi makna jin itu dari kata tertutupi. Tertutupi. Maknanya kita ini tertutupi untuk bisa melihat mereka. Makanya namanya jin atau jan atau jinniun. Itu disebutkan oleh pakar bahasa Arab dunia, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau ceritakan dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Permintaan tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian permintaan kedua, kalau kami mati, jadi mereka juga mati juga. Mati. Bilal bin Rabah diceritakan oleh As-Suyuti dalam kitab
Marjan fi Ahkamil Jan, pernah Nabi perintahkan untuk mengambil air wudu. Wahai Bilal, idhab, pergilah kamu, wabhath bi'ra, carilah sumur. Kemudian kalau dapat sumur, ambillah air, saya mau gunakan untuk wudu. Sayyidina Bilal cari, dapat satu sumur. Ketika dapat satu sumur, ternyata ada orang berdiri di situ. Kata Bilal, saya minta izin mau ambil air. Kata orang tersebut, tidak boleh. Akhirnya kata Bilal, oh tidak bisa, saya harus ambil, ini Nabi yang suruh, Rasulullah yang suruh, saya harus ambil sampai dapat itu air. Akhirnya berkelahi, terjadi duel antara Bilal dengan seseorang tersebut. Pada akhirnya Bilal membunuh orang itu hanya untuk mengambil air Nabi Muhammad SAW. Selesai ambil air itu, kembali kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini air wudunya. Nabi wudu. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya mengambil air wudumu. Kata Nabi, siapa? Ada seseorang di sana. Kata Nabi, oh itu huwa minal jan, itu dari bangsa jin. Kata Nabi SAW, coba irji, kau kembali ke tempat tadi, pasti sudah tidak ada. Sayyidina Bilal kembali ke tempat tadi, di sumur tersebut ternyata sudah tidak ada jenazahnya. Nah, ini Sumiyah sudah meminta kepada Allah, kalau di antara kami ada yang mati, ada yang wafat dari bangsa jin, maka langsung dia punya jenazah dibawa ke bintang surya. Tharoya, hilang, tidak dikuburkan di bumi, tapi dikuburkan di bintang Tharoya. Biasa bahasa sekarang namanya bintang surya, itu bahasa Arab. Tharoya, Nabi sering menyebutkan dengan bintang Tharoya, dan ini sejarahnya ada panjang dalam satu sesi, nanti kita akan bahas tentang sejarah bintang Tharoya. Permintaan yang ketiga, ya Allah, jadikan kami, saya dan anak turunan saya, setiap kali tua balik muda lagi. Enak itu ya, sudah tua balik muda lagi, tua balik muda lagi. Itu permintaan bangsa jin itu, Sumiyah. Jadi gak mati-mati, ya, balik lagi. Makanya umurnya bangsa jin itu panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Bahkan ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Jauhari. Al-Imam Al-Jauhari ini, beliau ini ulama kaya raya di Maghrib, di Maroko. Ada kitab namanya Tazkiratul Aulia, biografi para wali. Kitab tersebut disusun oleh Fariddin Attar. Ini kitab ajib, kisah-kisah langka, Tazkiratul Aulia. Diceritakan Imam Jauhari ini ulama besar di zamannya, di Maghrib, di Maroko, kaya raya. Saking kayanya toiletnya itu pakai karpet. Toilet, tidak masuk bab itu tadi. Kalau bab tadi untuk cebok gak boleh, tapi karpet itu. Kalau keluar rumah naik kuda, kudanya gak injak tanah. Kudanya itu anak buahnya, murid-muridnya sudah bentangkan karpet sepanjang jalan itu. Jadi kuda jalan di atas karpet. Ulama kaya raya, namanya Imam Jauhari, Al-Imam Jauhari. Satu ketika ada seorang ahli maksiat ingin bertobat. Kemudian dia bertanya kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, di mana di sini ulama yang baik, yang soleh, yang alim? Saya ingin bertobat kepada ulama tersebut. Maka mereka memberikan rekomendasi, pergi saja kepada Imam Jauhari. Beliau ulama, alim, soleh. Berangkatlah ini orang yang bertobat tersebut, ingin menemui Imam Jauhari. Ternyata dia lewat di pasar, ada seorang wanita kesurupan, kemasukan jin. Kebetulan dia ini sebelumnya pernah belajar ruqyah, ya, pernah belajar ruqyah. Akhirnya dia katakan kepada orang-orang, izinkan saya membantu kalian, biar saya ruqyah ini. Kata orang tersebut yang baru tobat. Mereka izinkan. Dia baca itu ayat Al-Quran panjang lebar sampai keringat. Ini gak sadar-sadar, malahan jinnya tertawa terus. Dia baca-baca, kemudian jin kata, bacaanmu salah itu. Kata jin, kaget dia. Dia bilang bacaannya salah, tajwidmu salah, tidak benar seperti itu bacaannya. Jin kasih ajar dia kasih betul lagi, huruf yang betul itu begini. Jadi jin lebih pandai daripada dia. Akhirnya bisa berbicara ini, ya, kemasukan jin. Kemudian jin ini berbicara,
Kata jin, jangan sombong dengan bacaan Al-Quranmu. Jangan sombong. Saya ini belajar Al-Quran langsung kepada Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Kau punya guru siapa? Gak bisa jawab, dia bilang. Saya belajar Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Malu ini Ruqyah. Kemudian ini dia pintar, dia diplomasi dengan jin. Dia bilang sudah, kalau Ruqyah kalah sudah saya. Ini lebih pandai Al-Quran. Malahan dia di Ruqyah ulang kembali sama jin. Ya, jin lebih alim. Gurunya Imam Ali, gurunya Rasulullah SAW. Kemudian dia diplomasi, dia bilang begini, kalau engkau betul muridnya Rasulullah dan muridnya Imam Ali, ya, pasti engkau tidak mengganggu orang. Kenapa engkau muridnya Rasulullah dan Imam Ali pasti baik, kenapa engkau mengganggu orang, masuk ke tubuh orang? Itu kan tidak baik. Nah, akhirnya sudah, dia diam. Dia belum kasih jawaban. Dia bilang, tolong kau kasih jawaban, keluar. Dia bilang tidak mau. Dipaksa, akhirnya dia bilang, saya ini masuk ke tubuhnya karena apa? Karena saya lewat, dia siram pakai air panas. Nah, kalau air panas itu dia masuk ke alam mereka. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf dilarang membuang air panas di lubang-lubang. Di situ mungkin mereka bertelur, karena jin ini dia prosesnya bertelur, bukan melahirkan. Disiram bisa mati. Karena suhu panas itu pindah alam, karena mereka kan panas dari api. Jadi ketika panas masuk ke alam mereka. Nah, air panas itu penuh dengan kotoran, disiram. Saya lewat, kena pakaian saya, kotor. Sudah. Akhirnya Imam Jauhari bilang, kalau begitu keluar, sudah. Keluar engkau. Dia tidak sengaja, dia minta maaf. Udah, keluarlah bangsa jin ini. Ini satu versinya seperti ini kisahnya, karena cerita ini ada dua versi. Keluarlah ini jin. Kemudian ini orang yang mau bertobat, dia menuju kepada Imam Jauhar. Jin sudah keluar. Menuju kepada Imam Jauhar mau bertobat, ternyata di saat masuk ke rumah Imam Jauhar dia heran, rumah begitu mewah dengan ya perhiasan yang luar biasa. Masuk di dalam ruangan, Imam Jauhar sedang duduk di kursi yang mewah, makan buah anggur. Jadi sambil mengajar, ini minumannya mewah, buah-buahan, pakaiannya mewah. Imam, wah, dibilang salah guru ini. Masa murid taat semua, gurunya kaya. Ini kan mengajarkan zuhud di dalam dunia. Islam mengajarkan zuhud, tapi yang saya lihat dalam hatinya dia berbicara, yang saya lihat ini kemewahan. Oh, ini gak bisa, ini gak boleh jadikan guru. Akhirnya dia keluar, tidak jadi menyapa Imam Jauhar. Waktu dia keluar, lewat di pasar yang sama, ada orang kesurupan lagi. Kedua kali ada yang kesurupan. Akhirnya dia ruqyah lagi. Dia ruqyah lagi, jin itu tertawa. Dia bilang, ini jin yang tadi bukan? Ini bilang, bukan, ini saya lain, saya punya kawan. Yang tadi itu saya punya kawan, dia sudah pulang. Nah, dia bilang, kamu punya guru siapa? Ya, saya belajar kepada Rasulullah SAW. Nah, sudah, kalau begitu saya menyerah untuk ruqyah sudah. Bagaimana, kenapa kau ganggu? Ternyata sama kasusnya. Saya mau pergi, sudah rapi-rapi dengan pakaian, ini ada yang siram juga dengan air panas. Dan itu airnya kotor. Akhirnya kena baju saya kotor, tidak jadi pergi. Saya balik pulang. Saya punya kawan yang tadi juga begitu. Mereka pulang semua. Gara-gara lewat di pasar ada yang siram air panas sembarangan. Itu penasaran ini. Kali ini mau pergi kemana? Perasaan tadi yang kesurupan juga bilang mau pergi, kamu juga bilang mau pergi. Kata jin, kamu mau pergi mengaji kepada Imam Jauhar. Itu kami punya guru, ternyata beliau mengajar kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Dia bilang, astagfirullah, saya sudah suuzon. Imam Jauhar, iya itu luar biasa, orang soleh, wali, orang yang dicintai oleh Allah, orang alim, dipuji-puji sama bangsa jin. Kalau begitu saya minta kau keluar. Dengan berkat Imam Jauhar, dia keluar. Balik lagi nih. Balik mau berjumpa dengan Imam Jauhar. Ketika mau ke rumah Imam Jauhar sudah berdiri di depan rumah. Imam Jauhar mengatakan,
ya waladi, wahai anak, tidak mengapa untuk kaya raya, tidak mengapa untuk bersenang-senang dengan hal yang dihalalkan oleh Allah. Karena dunia, cinta dunia itu letaknya bukan di tangan atau di pakaian, tapi letaknya di hati. Seandainya ini hilang, maka tidak ada perubahan di hatiku. Aku tidak rasa kehilangan dengan dunia, dan aku tidak rasa tertarik dengan apa yang aku miliki. Kata Imam Johar begitu. Akhirnya dia bertobat. Kemudian Imam Johar katakan, kenapa engkau ketika ingin datang kepada seorang guru punya hati yang tidak baik? Harus ditegur dulu, ya, dikasih nasihat dulu oleh bangsa jin baru kau hadir kemari. Harusnya kau yang mengajak bangsa jin untuk hadir ke sini, kata Imam Johar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah, ini kisah dalam kitab Tazkiratul Auliya, bagaimana bangsa jin itu ada. Nah, Sumiyah ini meminta tersebut doa kepada Allah agar bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Kalau mati atau wafat, pindah langsung ke bintang Soraya. Kemudian cerita ini berlanjut, itu diceritakan punya anak turunan, anak turunan. Yang ketiga tadi kalau yang tua jadi muda, ya, yang tua jadi muda. Nah, itu kisah Imam Jauhar itu. Mereka bangsa jin yang hadir pengajian Imam Jauhar, mereka itu orang-orang yang belajar kepada Nabi. Padahal Imam Jauhar ini sekitar abad-abad keempat apa kelima Hijriah, berarti 400-500 tahun setelah Nabi wafat. Berarti jin ini umurnya panjang, itu umurnya panjang. Lanjut kepada kisah Sumiyah. Sumiyah akhirnya nikah dengan jin wanita yang Allah ciptakan, punya turunan banyak. Di antara turunannya ini buat kerajaan-kerajaan di dunia. Ketika sudah buat kerajaan di dunia, berperang, memperebutkan kekuasaan. Ini yang ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi? Ini sama seperti yang ada di bumi saat ini. Mereka itu merusak dan menumpahkan darah. Nah, ini artinya sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk di bumi yang menumpahkan darah. Nah, inilah bangsa jin dari anak turunan Sumiyah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat. Kalau begitu, pergi ke bumi, musnahkan jin-jin. Allah perintahkan malaikat, karena mereka melakukan kerusakan di bumi. Turunlah malaikat. Ketika malaikat turun, terjadi peperangan antara bangsa jin dengan malaikat. Akhirnya malaikat menang. Bangsa jin sebagian dibunuh, sebagiannya lari ke Al-Jazair, ke pulau-pulau. Wallahu alam, pulau-pulau yang dimana mereka lari ke situ. Jadi banyak sembunyi di pulau-pulau terpencil. Sisanya dibunuh. Nah, ketika dibantai ini bangsa jin, dibunuh bangsa jin, ternyata pada waktu itu ada jin yang melahirkan, jin yang bertelur, bukan melahirkan, jin yang bertelur, maka menetas lahir seorang jin yang masih bayi. Maka ada malaikat yang melihat itu anak jin, dia rasa kasihan. Sisa anak bayi, bukan anak bayi ya, jin bayi. Ya, susah ini kalimat. Jin bayi. Akhirnya apa? Ini malaikat minta izin kepada Allah. Ya Allah, ini sisa satu bayi jin. Boleh saya asuh dia untuk bawa ke dunia malaikat? Allah izinkan. Maka dibawalah dia ke dunia malaikat. Dididik oleh malaikat-malaikat yang top-top, ya. Malaikat Jibril juga menjadi gurunya. Diceritakan dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Ketika dididik dia menjadi orang berilmu, menjadi ahli ibadah yang nantinya namanya adalah iblis. Nah, makanya Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub itu menceritakan sebelum diberikan gelar iblis, dia punya nama Azazil. Azazil ini Al-Ghazali menceritakan menjadi pemimpin ahli ibadah.
di kalangan malaikat, paling berilmu, paling soleh, paling alim, paling bertakwa, iblis. Sebelum diberikan gelar iblis namanya Azazil. Akhirnya Allah Ta'ala ciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud. Yang tidak mau sujud iblis. Maka iblis ini bukan malaikat, iblis dari bangsa jin. Karena di ayat yang lain Allah nyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaka an amri rabbih. Dalam Al-Qur'an disebutkan iblis dari bangsa jin, fafasaka an amri rabbi, tapi dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Dia katakan, Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu? Dia katakan apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya tidak mau dia. Gelar-gelar kehormatan yaitu al-abid, al-muttaqi, az-zahid, al-alim, ahli ibadah, orang yang sangat bertakwa, ahli ilmu, yang sangat zuhud terhadap dunia. Semua gelar-gelar kehormatan Allah cabut semua karena sebab penyakit sombong. Padahal gurunya itu malaikat. Gurunya malaikat, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang ada di alam malakut. Tapi di saat punya sifat tidak baik, sifat sombong, maka Allah cabut semua gelar kemuliaan. Makanya ini dosa klasik. Dosa klasik, dosa yang sudah lama yang dilakukan oleh iblis. Nah, iblis ini kalau secara bahasa itu diambil dari kata iblas. Iblis dari kata iblas. Iblas artinya dari kata ablasa, yang memiliki arti ya isa min rahmatillah, terputus atau putus asa dari rahmatnya Allah. Itu arti daripada iblis. Ada satu kitab bagus, kitab yang membahas tentang tipuan-tipuan iblis. Jadi kitab itu kalau kita pelajari, kita bisa tahu tuh ternyata iblis itu sangat pandai. Kadang-kadang perbuatan yang dibungkus kelihatan baik ternyata ada kejahatan. Maka di kitab itu membongkar daripada konspirasinya iblis dengan syaitan. Judul kitabnya namanya Talbisu Iblis, nama kitabnya. Talbisu Iblis, disusun oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Situ membahas bagaimana iblis itu sangat pandai. Dia menjerumuskan manusia. Dan juga disebutkan dengan nama lain dalam tafsir Al-Kasyaf. Ada kitab tafsir Al-Kasyaf, Imam Zumhusiri menyebutkan Allah ciptakan 4 makhluk. 4 makhluk yang mereka diberikan kelebihan masing-masing. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga syaitan, yang keempat adalah manusia. Sebagian ulama mengatakan syaitan itu sifat, bukan makhluk. Di dalam tafsir Rawa'il Bayan, Al-Imam Syekh Ali Sobuni mengatakan syaitan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'udah, jauh. Jadi jika kita dibuat jauh kepada Allah, ada seseorang misalnya, baik manusia atau jin, melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dengan syariat, jauh dengan Allah Ta'ala, maka dinamakan syaitan. Karena Allah sebutkan syaitan itu ada 2. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin al-ins wal jin. Allah sebutkan, demikian kami jadikan bagi setiap para nabi ada satu musuh. Ada satu musuh yang selalu ada dari 2 syaitan. Allah bilang dari syaitan-syaitan Allah sifatkan 2, yaitu manusia dan jin. Di surat Qul a'udzu birabbin nas juga Allah sifati
Jin itu manusia, setan itu manusia dan jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dari manusia juga. Ya, kalau ajaknya kejahatan, ajaknya keburukan, ini namanya syaitan. Manusia tapi dia syaitan. Kalau ajak kebaikan, dia manusia seperti malaikat. Kalau ada manusia ajak kejahatan, dia manusia seperti syaitan. Jadi syaitan itu sifat, bukan makhluk. Jin yang jahat namanya syaitan. Manusia yang jahat namanya juga syaitan. Nah, itu para ulama mengatakan begitu. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kemudian luar biasa. Akhirnya iblis sebagaimana yang dikisahkan. Sebenarnya iblis ini Allah Ta'ala tidak menghalangi ampunannya kepada iblis, tapi iblis yang menghalangi dirinya untuk meminta ampun kepada Allah. Allah sudah tulis di arsy, inna rahmati sabagat ghadabi. Di arsy-nya Allah tertulis, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini rahmat ini semua makhluk, termasuk iblis di dalamnya. Makanya ketika Allah turunkan rahmat terbesar di dunia ini, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Alam semesta ini masih wallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam, termasuk iblis juga. Iblis juga termasuk alam. Nabi katakan, innama ana rahmatul muhda. Saya adalah seorang nabi membawa kasih sayang dan membawa petunjuk. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada hikam dalam kitabnya Al-Imam Al-Qastalani, judulnya Al-Mawahibul Laduniyah, nama kitabnya. Juga kitab Sarah Bukhari, judulnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahihil Bukhari. Al-Imam Qastalani mengatakan di antara hikmah Allah perintahkan malaikat membelah dadanya Nabi SAW, kemudian dikeluarkan hati Nabi. Di antara hikmahnya salah satunya adalah menghilangkan rahmat, kasih sayang yang nantinya kasih sayang ini sampai kepada iblis. Sedangkan Allah Ta'ala sudah mentakdirkan iblis ini tempatnya di neraka, karena memang dengan sifatnya yang sombong. Tapi ketika Allah utus rahmat terbesar Nabi Muhammad SAW, seandainya malaikat tidak membelah hatinya Nabi, maka rahmatnya Nabi itu kepada seluruh alam, termasuk iblis. Termasuk iblis. Sehingga iblis punya harapan di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala, dicabut. Sebagian itu dicabut. Itu tersisa rahmatnya kepada benda mati. Nabi ini rahmatnya bukan hanya kepada manusia, kepada benda mati juga Nabi rahmat. Itu hadis sahih pelepah kurma, waktu Nabi bersandar, kemudian ketika itu dibuang karena diganti dengan mimbar, pelepah kurma itu menangis karena berpisah dengan Nabi SAW. Nabi kasihan kepada pelepah kurma, Nabi datangi pelepah kurma, dibujuk oleh Nabi Muhammad SAW sampai tangisannya hilang. Nabi berikan pilihan, kalau kau mau kembali, aku kembalikan ke tempat semula, tapi kalau kau pilih yang kedua, nanti jadi pohon di surga, tempat di mana para nabi memakan buahnya, di mana orang-orang soleh memakan buahnya. Maka pelepah kurma pilih yang kedua saja, di surga nanti ya Rasulullah. Berarti Nabi kasih sayang kepada pelepah kurma, benda mati. Nabi katakan kepada para sahabat, laulam ahtadinhu labaqiya hakadha ila yaumil qiyamah. Seandainya saya tidak membujuk pelepah kurma tersebut, dia akan menangis sampai hari kiamat karena sedih berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmatnya beliau sama hewan juga begitu, demikian. Sama hewan juga demikian. Diceritakan dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Nabi pergi musafir dengan beberapa orang sahabat. Kemudian di tengah jalan ada sahabat ambil 2 anak burung. Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud dengan beberapa orang naik pohon, ada sarang burung. Di situ ada 2 ekor anak burung, diambil. Ketika diambil, induknya datang.
Induknya lihat anaknya tidak ada, kasihan, berteriak. Induk melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka induk burung ini menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian seakan-akan terjadi dialog antara burung dengan Nabi SAW. Selesai terjadi dialog, Nabi katakan, wahai sahabatku, siapa yang mengambil anak dari burung ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Kasihan, kembalikan. Dia mengadu bahwa ada di antara kalian yang mengambil anaknya. Maka itu burung dikeluarkan dari tangan mereka, ini ya Rasulullah, kembalikan. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada kepada burung, makhluk hewan. Kemudian dikisahkan di dalam satu riwayat, ada seorang nabi, ini hebatnya ya, Nabi Muhammad tidak menyebutkan nama nabinya, karena ini perbuatan ditegur oleh Allah. Nabiun min anbiya Bani Israel, Nabi sebutkan ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi Nabi kisahkan kepada para sahabat, tapi Nabi tidak sebutkan nabi siapa, sebagai bentuk adab penghormatan kepada nabi tersebut. Nabiun min anbiya Bani Israel. Jadi nabi ini pernah dia tidur di sebuah pohon bersandar, ya mungkin ini semutnya semut gonange kali, karena di pohon lagi tidur enak, itu semut datang gigit. Satu ekor gigit, nggak tahu gigit di bagian mana, digigit. Seorang nabi ini marah, lihat ini, akhirnya saking marahnya dibakar satu sarang. Jadi yang gigit satu ekor. Ini nabi ini saking marah, dia bakar bukan satu ekor, dia bunuh bukan satu ekor, tapi dia bunuh semua yang ada di sarang itu, di pohon itu, dibakar semua, mati semua. Allah tegur langsung, kontan. Allah katakan, kenapa kau tidak bunuh satu ekor saja? Yang lain tidak zalim kepadamu. Tubuh, bertobatlah. Itu Nabi itu kaget. Ya Allah, akhirnya istighfar 40 tahun. Minta ampun. Maksudnya yang salah satu, kenapa yang lain kau bantai juga? Dan setelah itu syariat tidak boleh membunuh makhluknya Allah dengan api. La yang bagi ayyu azab bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab makhluk Allah dengan api kecuali sang pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW sangat luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan, Abu Hurairah dikisahkan itu pernah bertemu dengan seseorang yang tingkahnya aneh. Jadi Nabi perintahkan Abu Hurairah menjaga gudang simpanan makanan. Di malam hari Abu Hurairah jaga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Lais As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Di malam hari Abu Hurairah menjaga. Tiba-tiba datang pencuri. Ada seorang pencuri datang, dia ambil gandum. Pencuri itu waktu mau pergi ketahuan sama Abu Hurairah, ditangkap. Mau kemana? Ini kau mencuri. Maka pencuri ini mengatakan, saya punya keluarga susah, miskin, belum makan. Ini saya hanya ambil untuk kasih makan mereka. Abu Hurairah kasihan. Ya sudah, tapi jangan bikin lagi ya. Iya, tidak lagi. Dilepaskan pencuri tersebut. Besok paginya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tadi malam ada pencuri mengambil itu gudang simpanan makanan. Kemudian di saat saya tangkap, dia bilang dia orang miskin, keluarganya belum makan. Ini dia ambil untuk kasih makan keluarganya. Akhirnya saya lepaskan. Apa jawaban Nabi? Oh, kadzab. Orang tadi itu yang tadi malam berbohong. Kau lihat saja nanti malam dia datang lagi, kata Nabi SAW. Abu Hurairah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Malam hari Abu Hurairah jaga lagi, ketat dia perhatikan. Ternyata betul tengah malam ada pencuri juga. Ambil itu gandum. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah, orang yang sama. Ini sudah bisa nih, saya harus bawa ke Nabi nih. Saya harus bawa kepada Rasulullah SAW. Ini kau mencuri lagi. Dia bilang, ini mereka lapar, kasihan. Ini terakhir sudah, saya janji terakhir. Tolong lepaskan, jangan bawa saya ke Rasulullah, jangan. Ini terakhir, saya janji, saya gak akan balik lagi. Abu Hurairah kasihan juga. Ya sudah, terakhir ya, janji ya, jangan balik lagi. Iya, dilepaskan. Pergilah ini pencuri. Besok paginya lapor lagi ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, itu semalam pencuri betul engkau katakan, orang yang sama dia datang lagi. Tapi kali ini dia janji tidak akan datang lagi. Dia katakan keluarganya kelaparan begini. Kata Nabi, ya kadzab, dia bohong.
Nanti sebentar malam dia datang lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Sebentar malam dia datang lagi. Abu Hurairah jaga lagi di malam hari. Dia perhatikan ke kanan ke kiri, tiba-tiba betul ada pencuri. Ambil lagi gandum. Ketika diambil, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ini sekarang sudah tidak lagi. Saya harus bawa ke Nabi. Jangan alasan lagi. Dia bilang, tolong lepaskan saya. Gak boleh. Alasan yang kemarin sudah gak berlaku sekarang. Saya harus bawa ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ketakutan ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya dia katakan apa? Sudah begini. Dia tahu Abu Hurairah ini suka ilmu, senang dengan ilmu. Dia bilang, begini sudah, saya mau kasih ajar ilmu yang luar biasa, tapi dengan syarat kau lepaskan baru saya ajarkan. Abu Hurairah penasaran, ilmu apa? Ilmu ini kalau saya ajarkan kepadamu, kau amalkan, ini saya tidak bohong, ini ilmu sangat bermanfaat. Nanti orang-orang seperti saya tidak akan datang lagi. Kalau ilmu ini, doa ini kau baca. Abu Hurairah pikir-pikir juga, bagaimana ini? Penasaran juga kan? Hanya Abu Hurairah, baik sudah, saya akan lepaskan engkau, tapi engkau sampaikan ilmu apa itu? Maka orang ini mengatakan, ilmu yaitu setiap malam sebelum kau tidur, kau baca ayat kursi. Masya Allah, pencuri kasih ajar ayat kursi. Kau baca ayat kursi sebelum tidur. Nanti ketika kau tidur sudah membaca ayat kursi, sepanjang malam sampai pagi Allah jamin dirimu dengan penjagaan Allah. Engkau tidak akan digoda oleh syaitan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah terima, sudah dilepaskan. Besok paginya lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, benar kata engkau, orang itu kembali lagi, dia mencuri lagi, dan saya tangkap dia tadi malam, tapi saya lepaskan. Kenapa? Saya penasaran dengan ilmu yang diajarkan. Kata Nabi, apa yang diajarkan? Diajarkan sebelum tidur baca ayat kursi. Kata Nabi, benar apa yang dia katakan, walaupun dia pembohong. Benar apa yang dia katakan, walaupun dia pembohong. Wa'lam, ketahuilah wahai Abu Hurairah, siapakah orang yang semalam itu, yang 3 malam mencuri, kemudian engkau menangkapnya? Maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, huwa syaitan. Itu tadi malam itu syaitan. Dia pendusta, tapi ilmu yang diajarkan benar, itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Lais Samarkandi. Maka sebelum tidur baca itu ayat kursi. Ya, ayat kursi itu ayat yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Sis, dan seluruhnya itu dalam Al-Quran itu mencakup semua itu. Ada di dalam Al-Quran, ada di situ juga ada. Tapi ada beberapa surat yang tidak ada di suhuf-suhuf di kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu bukan hanya 4 itu yang wajib kita tahu. Itu jumlahnya banyak. Sebagian ulama mengatakan 1000 lebih kitab. Ada yang mengatakan jumlahnya seperti jumlah para rasul, 124.000. Cuma yang 4 itu yang wajib kita tahu karena disebutkan dalam Al-Quran. Nah, seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, seluruhnya itu terangkum di dalam Al-Quran. Ishtamalat alal Injil wa Taurat wa Zabur wa Suhuf Ibrahim wa Musa. Para ulama mengatakan Al-Quran itu mencakup daripada seluruh kitab-kitab terdahulu, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Maka kalau sudah ada Al-Quran, sudah yang lain tidak butuh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mencakup semuanya. Kecuali beberapa surat yang tidak ada di kitab-kitab terdahulu. Suratul Fatihah itu khusus untuk Nabi Muhammad. Di antaranya juga ayat kursi. Ayat kursi itu khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah tentang jin. Kemudian sebelum saya tutup, ada seorang ulama bernama Imam Sya'bi. Nah, Imam Sya'bi ini seorang tabi'in. Itu diceritakan Imam Sya'bi, ada yang datang bertanya kepada Imam Sya'bi tentang nama asli jin atau Abul Jan, bapaknya jin. Imam Sya'bi mengatakan Azazil. Jadi para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama lainnya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mereka mengatakan bahwa bapaknya jin itu adalah iblis. Ini satu pendapat, dan ini pendapat mayoritas di kalangan para ulama, yaitu iblis inilah
dia adalah bapaknya seluruh jin. Nanti dari iblis di sini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik jin muslim, yang jahat jin kafir. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali jin yang Allah ciptakan itu yang tadi namanya Sumia. Jadi ada dua pendapat. Al-Imam Sya'bi pernah ditanya, nama jin pertama siapa? Imam Sya'bi menjawab, oh jin pertama itu namanya Azazil. Tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah Azazil ini punya anak turunan? Dijawab oleh Imam Sya'bi, iya, punya anak turunan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah kalian mau menjadikan iblis dan anak turunannya menjadi penolong-penolong kalian selain aku, Allah Subhanahu wa taala? Berarti di situ jelas ada anak turunan. Cerdas Imam Sya'bi. Dia tanya lagi, oh, kalau punya turunan berarti punya istri. Yang saya mau tanya, iblis punya istri siapa namanya? Kemudian dijawab, lam ahdur arus. Oh, pesta pernikahannya saya gak hadir. Jadi saya tidak tahu nama istrinya siapa, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda. Jadi tidak ada riwayat yang menceritakan istrinya iblis, gak ada. Cuma ada satu ulama ditanya, sama-sama tabi'in, kalau Imam Sya'bi tidak jawab. Tapi Imam Mujahid menjawab. Ada yang tanya, mungkin orangnya sama kali yang tanya ini. Karena satu zaman. Istrinya iblis siapa? Dijawab sama Ummu Marodah. Namanya Ummu Marodah. Itu istrinya iblis. Dari sinilah lahirlah bangsa jin dan seterusnya. Yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, ini saya belum temukan kitab yang seperti itu. Gak pernah saya temukan. Ada seorang ulama hidup di zaman kita, mungkin meninggal tahun 60-an, 50-an. Artinya masih di abad kita. Kalau ini kan sudah ratusan tahun. Di abad kita. Seorang ulama besar namanya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari Al-Hasani Al-Maghribi. Ini ulama besar, alim. Semua bidang ilmu beliau kuasai di dalam ilmu agama. Beliau hafal hadis Nabi SAW itu 500.000 hadis Nabi SAW. Isi hadis dengan seluruh sanadnya. Jadi beliau punya kitab ada namanya Musnad Jin. Musnad Jin. Jadi Musnad Jin itu adalah satu kitab hadis. Al-Musnad itu artinya kitab hadis dengan rantaian sanad. Orang yang meriwayatkan namanya musnid. Al-Musnid man yarwil hadisa bi isnadihi. Musnid itu orang yang meriwayatkan hadis dengan rantaian sanad, namanya musnid. Kitabnya namanya musnad, seperti Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ad-Darimi dan ulama-ulama lainnya. Nah, beliau punya musnad jin. Jadi satu kitab itu isinya hadis Nabi lewat jalur para periwayat bangsa jin. Jadi Nabi punya sahabat yang bangsa jin itu, beliau dapat hadisnya dari situ. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, nanti sanadnya panjang. Namanya seperti nama manusia, Humaid, Abu Hashim, tapi ditambah Al-Jinni. Humaid Al-Jinni, Abu Hashim Al-Jinni, bangsa jin. Sampai ke Nabi SAW. Sampai kepada sahabat Nabi dari golongan bangsa jin. Jadi satu kitab, namanya Musnad Jin. Itu. Jadi beliau ini alim besar. Beliau punya adik itu menjadi guru besar ulama-ulama besar yang ada di zaman sekarang ini. Kalau kita ke Mesir ada doktor ya Syekh Ali Jum'ah. Itu beliau punya guru adalah adiknya daripada Sayyid Ahmad, namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari. Punya kitab terkenal tentang hukum mencela Nabi. Judulnya Saiful Battar Liman Sabba Nabi Al-Mukhtar. Kitab itu membahas tentang hukum mencela Rasulullah SAW. Dan beliau ini ulama luar biasa. Beliau sekali ceramah jadi kitab. Sayyid Ahmad Al-Ghomari sekali pembahasan jadi kitab, rapi strukturnya. Sekali ceramah yang rekam pakai kaset. Zaman dulu kan pakai kaset. Mereka habis rekam, diputar, ditulis kembali. Jadi kitab riwayat hadis ini fulan Al-Qur'annya begini, satu babnya begini, dan tidak ada yang salah.
Tidak ada yang salah. Bahkan pernah beliau disebutkan, beliau ketika datang ke Mesir, Said Ahmad Al-Ghumari, beliau berjumpa dengan ulama-ulama besar yang ada di Mesir. Beliau kalau membaca Abi Hurairah disebut an Abi Hurairatin. Kalau umumnya harus an Abi Hurairata. Itu secara ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, bahwa tidak boleh dibaca tin tapi ta, karena dia isim gairu munsharif, isim yang kata benda yang tidak bisa ditanwin, maka hukumnya dibaca fathah. An Abi Hurairata, begitu terus, an Abi Hurairata. Kemudian di saat Said Ahmad Al-Ghumari baca, dipikirnya ulama besar ini, kalau baca salah itu aib untuk kalangan para ulama. Beliau baca apa? An Abi Hurairatin. Ulama Mesir kaget, salah baca. Dibaca an Abi Hurairatin, an Abi Hurairatin. Kaget, setiap baca Abi Hurairah, an Abi Hurairatin. Akhirnya selesai pengajian, ada seorang murid yang menyampaikan, dipikir Said Ahmad ini mungkin lupa, manusiawi lah, lupa salah baca. Tapi salah baca dalam hal tersebut sangat memalukan untuk para ulama. Kenapa? Karena paling dasarnya di ilmu bahasa Arab itu ketahuan orang bisa bahasa Arab atau tidak, dari situ juga ketahuan. Kalau dia bilang an Abi Hurairatin, dia gak paham nahu. Tapi dia bilang an Abi Hurairata, berarti dia pernah belajar ilmu nahu. Sampai setingkat itu ulama besar dianggap, kayaknya salah baca. Hanya yang bilang, wahai guru, mohon maaf, tadi berulang-ulang kali antum baca salah. Antum baca salah. Harusnya Abi Hurairata, bukan Abi Hurairatin. Ini kan jamaah sudah pada pulang, sudah di luar majlis. Kata Said Ahmad Al-Ghumari, kalian belum tahu riwayat ini. Ini kaget. Panggil kembali ulama semua tadi yang mau pulang, kumpul kembali. Dipanggil semua ulama Mesir, kumpul kembali. Kemudian beliau katakan, saya kasih tambahan pengajaran tentang an Abi Hurairatin. Disebutkan hadis-hadis dari Nabi dari awal sampai akhir. Ternyata ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ulama ini yang hadir, mereka baru tahu itu hadis-hadis itu. Disebutkan sanad-sanadnya. Jadi satu kitab namanya An Abi Hurairatin, nama kitabnya. Itu. Jadi satu ilmu. Jadi di atas ilmu masih ada yang berilmu. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim. Itu. Gak terbatas. Sampai puncaknya yang paling alim Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad punya ilmu, itu ahli filsafat Al-Farabi mengatakan Allah ciptakan akal manusia dan akal malaikat dan akal jin, seluruhnya itu ada 12. Ini bahasa filsafat Islam ya. Allah ciptakan seluruh akal manusia, akal malaikat, akal jin, seluruhnya ini 12 akal. Para orang-orang jenius, kata beliau, orang-orang pintar itu paling tinggi sampai akal 2 saja. Orang-orang pintar, paling pintar sudah, itu hanya sampai akal 2. Ada yang sampai akal 10. Hanya para rasul. Jadi perbandingan manusia biasa akalnya 2, yang paling pintar sudah, paling pintar akal 2. Digabung semua hanya sampai akal 2. Para nabi, para rasul seluruhnya sampai akal 10. Padahal Allah kasih 12 akal. Kalau Nabi Muhammad SAW di atas akal 12. Tidak terhitung. Makanya ma'rifatnya Nabi Muhammad dengan ma'rifatnya para rasul jauh berbeda. Apalagi dengan kita. Ma'rifatnya man 'arafa nafsa 'arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Ini ma'rifatnya bukan para nabi, ma'rifatnya orang-orang umat Nabi Muhammad. Ma'rifatnya Rasulullah dengan ma'rifatnya para nabi tidak sebanding. Kata Al-Farabi dalam kitab filsafat beliau. Karena Nabi Muhammad sudah mencapai di atas akal 12 yang tidak ada batasannya. Para nabi 10. Manusia-manusia cerdas hanya 2, gak ada yang sampai 3. Dari mana kita bisa tahu perbedaan makrifat Nabi dengan para nabi? Pertama, ibadahnya Nabi beda dengan ibadahnya para nabi yang lain. Beda. Makanya Nabi suruh kita sholat dalam hadisnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saja
Sebagaimana, ada kata kama, sebagaimana. Solatlah kalian, kalian ini mau wali, mau sahabat, mau ahlul bait Nabi, mau seluruhnya manusia selain Nabi Muhammad, itu solatnya lihat cara Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahkan para nabi juga begitu. Solatnya hanya dengan contoh penglihatan kepada nabi sebelumnya, sampai datang Nabi Muhammad sempurnakan solatnya. Nabi tidak mengatakan sallu usolli. Sallu, solatlah kalian sebagaimana keadaan aku solat. Kalau pakai usolli. Atau sallu kama usolli, bukan sallu usolli. Sallu kama usolli. Ini beda nih. Ya, ini perhatikan, ini hadis ini singkat tapi dalam. Nabi tidak katakan sallu kama usolli, solatlah kalian sebagaimana aku solat. Kalau sebagaimana Nabi solat, berarti khusyuknya harus sama. Betul tidak? Ma'rifatnya harus sama, sempurnanya harus sama, bacaannya harus sama, rukunya harus sama persis, sujudnya harus sama. Nabi tahu, gak ada yang mampu. Maka Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat saja. Bagaimana saya solat, ikut saja, itu sah. Kenapa pakai ra'aitumuni? Tadi saya katakan, ma'rifatnya Nabi jauh dengan para nabi yang lain, jauh, apalagi dengan kita. Yang pertama, kenapa ma'rifat Nabi lebih hebat, akalnya lebih tinggi, melampaui 12 akal. Sampai Imam Qastalani mengatakan Allah ciptakan 100 akal, 99 dikasih ke Nabi, 1 dibagi seluruh manusia. 99 untuk Nabi, 1 dibagi kepada seluruh manusia, jin, malaikat. Kenapa? 1, ma'rifatnya Nabi melihat dengan mata. Nabi ketika Mi'raj kan lihat Allah, ya. Para nabi 180.000 selain Nabi Muhammad tidak ada yang melihat Allah. Kira-kira yang pernah lihat Allah dengan yang tidak pernah lihat hanya dengar kabar. Kalau Rasul-Rasul lain dengar kabar saja, Allah begini, Allah begini, dengan wahyu. Dengan yang melihat langsung, beda tidak? Beda. Maka dzibal fuadu ma ra'a. Allah katakan, maka dzibal fuadu ma ra'a. Wahai Nabi Muhammad, ketika Nabi lihat Allah, Nabi tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengekspresikan, kaget. Allah bilang, ini nyata, bukan dusta, kau betul-betul lihat saya. Maka dzibal fuadu ma ra'a. Gak dusta ini, betul-betul engkau melihat saya. Ketika Nabi melihat Allah dengan orang yang tidak pernah melihat Allah, maka ma'rifatnya kepada Allah beda. Para nabi yang lain kenal Allah lewat sam'iyah. Allah wahyukan dengar, oh Allah begini, Allah begini, Allah begini. Nabi Muhammad tidak. Allah undang. Lihat, ini saya. Ini wujud saya. Ini hadiah untuk kekasihku Muhammad SAW. Maka dzibal fuadu ma ra'a. Tidak ada kedustaan di saat engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para rasul dengan Nabi Muhammad jauh. Ma'rifatnya sudah jauh. Bagaimana dengan manusia biasa? Kok ada yang banding-bandingkan dengan manusia biasa? Nauzubillah min dzalik. Dengan para rasul gak ada. Gak ada ma'rifat yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan anugerah besar ini. Makanya di Maulid Burdah itu kan dibilang sama Imam Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahari aw rashfan minad diyami. Seluruh para rasul yang mereka adalah orang-orang pilihan Allah, mereka hanya mengambil 1 tetes ilmunya Nabi Muhammad dari luasnya lautan ilmu Nabi Muhammad. Mereka hanya mengambil 1 tetes dari curahan hujan yang Allah turunkan di seluruh penjuru bumi. 1 tetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad. Itu para rasul. Bagaimana orang biasa? Nah ini. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan kita berkumpul di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka Allahumma tahiyatu fiha salam wa ahidu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.